hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat, sukacita yang besar yang daripada Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yes. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan, karena Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, layak untuk dipuji. Yes. Ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, karena Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau katakan lebih lagi hari ini, Yesus kita Allah yang ajaib. Amin. Mari kita puji Dia bersama-sama dengan sukacita, dengan penuh semangat lebih lagi. Haleluya. Yes, Dia Allah yang ajaib. Yes. Mari kita menari buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Bersorakan haleluya. Yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dia Allah kita yang ajaib, Dia hebat, Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia yang layak dipuji, Dia yang layak ditinggikan. Dia besar, Dia perkasa. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari terus menari buat Tuhan. Yes. Sambil tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, yes, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Bersorakan haleluya. Dia ajaib, Dia besar buat hidup kita semuanya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita bersama-sama. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolong kami, satu-satunya kekuatan kami. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku.
Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Kepadamu kami berseru, padamu kami berharap Tuhan. Kau tempat perlindungan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur punya Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari terus angkat hatimu sembah Tuhan. Kiralamo ya shanda ya ralamo, shanda ya ralamo ya ralamo. Kiralamo ya ralamo, shanda ya ralamo ya shanda ya ralamo. Kiralamo ya shanda ya ralamo. Kami berseru kepadamu Yesus, yang menjadi tempat pertolongan kami. Kiralamo ya ralamo ya ralamo. Kiralamo ya shanda ya
kami meninggikan nama-Mu. Kau-Allah yang ajaib, Kau-Allah yang besar, tiada yang seperti Engkau. Yeah. Kurabakalalabaya she, aralamo. Kuralabaya she, kuralabaya she, aralalamo. Kiralalamo ya shando, kuralamo ya she. Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang satu-satunya kami percaya. Kepadamu kami percaya, kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih segala kebaikan-Mu Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersorakan haleluya buat Tuhan kita yang hebat, buat Tuhan kita yang dahsyat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menolong bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu dan keajaiban-Mu yang selalu berlaku atas kehidupan kami. Kami bersyukur karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya Engkau ubahkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Dan kami buka hati kami hari ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk Engkau menaruhkan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Dan Engkau berbicara bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biar firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Shalom, apa kabarnya?
Kita bersyukur kalau kita masih bisa terus bertemu lewat ibadah online, dan saya percaya bahwa meskipun kita berpisah, meskipun kita tidak berada dalam satu tempat yang sama, tapi Roh Kudus selalu ada buat kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang selalu mengikat kita menjadi satu kesatuan. Kita ada di dalam kesatuan roh. Dan dimanapun saudara berada hari ini, ya di rumahmu dimanapun kau berada, saya berdoa biar tangan Tuhan, jamahan Tuhan ada di tempat dimanapun kita berada hari ini. Saat kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, hari ini biar firman kembali menghidupkan kita. Biar firman kembali menguatkan kita. Saudara, hadirat Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi setiap hati kita. Kita akan melihat satu firman Tuhan hari ini, dan saya beri judul hukum dan sang pemberi hukum. Saudara, ada hukum dan sang pembuat atau sang pemberi hukum. Kita lihat di dalam Matius 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Matius 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saudara, ketika Yesus ada di bumi ini, dia datang untuk membawa satu order, satu pengajaran yang baru, satu situasi yang baru, satu pemerintahan yang baru. Dan apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ajarkan, saudara, kita bisa lihat di dalam Matius 12. Matius 12 ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutnya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Ayat 6, aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kita sudah melihat bacaan ini, saudara. Di sini kita bisa melihat pertentangan antara Tuhan Yesus dengan ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat mereka ahli dalam hal agama, dalam menjaga aturan-aturan agama mereka, dalam menjaga order mereka, dalam menjaga ketentuan-ketentuan yang sudah dibangun dari turunan ke turunan sampai kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga itu supaya tetap berjalan dengan baik. Tapi ketika Yesus datang, Yesus seolah-olah seperti menghancurkan aturan-aturan mereka. Seperti membawa satu aturan yang baru ke dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa lihat saudara tadi ya di dalam Matius 12 ketika mereka makan di hari Sabat, ya itu menjadi masalah bagi ahli-ahli Taurat. Bahkan kalau kita lihat ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Matius 12 ayat 9 ayat 10. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ayat 10. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Ya. Dan Yesus seperti dijebak oleh orang-orang ini, dan kalau kita lihat terus baca ayat ini selanjutnya ke bawah, Yesus melakukannya, Yesus menyembuhkan orang yang tangannya mati sebelah ini, saudara. Ya, dia break the rule, dia menghancurkan aturan-aturan mereka, tata-tata agama mereka dihancurkan oleh Yesus. Dan kalau kita bisa lihat ya, ada 3 hal yang merupakan perintah agama dari orang-orang Yahudi. Mereka sangat jaga dan mereka sangat pelihara itu. Perintah ini nggak boleh dilanggar. Ya, yang pertama perintah yang mungkin sudah akrab, kita sudah sering mendengar. Yang pertama perintah tentang bait Allah. Ya,
tempat yang dikuduskan, tempat yang dikhususkan, ya saudara, tempat yang sakral bagi mereka, dan itu namanya Bait Allah. Dan yang kedua adalah tentang korban persembahan. Ya, mereka punya banyak persembahan, banyak korban, dan di masing-masing korban itu ada tujuan dan ada ketentuannya masing-masing, saudara. Ya, dan korban-korban itu mereka harus lakukan, mereka harus kerjakan. Dan yang ketiga, ya saudara, adalah perintah tentang hari Sabat. Mereka mengkhususkan satu hari dan itu adalah hari Sabat. Ya, kita lihat tadi bacaan kita sebelumnya, ketika Yesus makan di hari Sabat, Yesus melakukan mujizat di hari Sabat, mereka salahkan. Tapi apa yang terjadi saudara? Apa yang jadi respon Yesus? Sangat menarik tentang tiga hal ini. Kita lihat kembali dalam Matius 12 ini, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Matius 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ini yang pertama, di sini ada yang melebihi bait Allah. Ya, yang pertama, kalau bagi mereka bait Allah itu penting, buat Yesus di sini aku ya menunjuk kepada dirinya, dia dikatakan melebihi bait Allah. Ya, atau dalam terjemahan lainnya dikatakan lebih besar dari bait Allah, saudara. Dan yang kedua, kita bisa lihat ayat yang ke-7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Yang kedua adalah hukum mereka tentang korban, hukum mereka tentang persembahan. Bayangin mereka punya banyak hukum yang berbicara mengatur tentang cara memberikan korban, saudara. Tiba-tiba Yesus datang dan bilang gini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Lebih daripada korban persembahan. Secara nggak langsung ya, buat Yesus korbanmu nggak penting. Yang penting, yang lebih penting adalah belas kasihan. Tadi yang pertama, bait Allah yang kamu sakralkan, yang kamu kuduskan. Di sini ada bait Allah yang sesungguhnya, yang lebih penting. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang saat itu, dia bilang, hancurkan bait ini dalam 3 hari. Dan aku akan bangkitkan kembali, aku akan bangun kembali, saudara. Saudara, itu bukan berbicara bait secara fisik, tapi berbicara dirinya sendiri. Dia mati dan setelah hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Dan kita lihat ayat yang ke-8, Tadi kita lihat hukum mereka berbicara tentang bait Allah. Yang kedua, aturan mereka, tata cara korban persembahan mereka, Yesus katakan, ya yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia mau katakan gini, aku ini Tuhan atas hari Sabat. Aku lebih tinggi dari hari Sabat yang kamu khususkan, yang kamu sakralkan itu. Aku Tuhan atas hari Sabat. Mendengar akan hal ini saudara, orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat saat itu mereka marah. Hal ini baik hari ini untuk menjadi pelajaran bagi kita. Ya, Yesus datang menghancurkan apapun yang menurut mereka itu yang mereka diajarkan untuk lakukan. Yang seperti biasanya mereka lakukan, saudara. Tapi Yesus datang membawa satu order yang baru. Dan hari ini, izinkan saya untuk berbicara di dalam kehidupan saudara. Saudara dan saya ketika kita mendengarkan firman ini. Jangan sampai saudara, kita lebih akrab dengan peraturan-peraturan agama. Lebih daripada kepada sang pemberi aturan itu. Sang pembuat aturan itu. Saudara, jangan sampai kita itu lebih kenal aturan daripada kenal Tuhannya. Hal ini sangat penting saudara. Karena seringkali kita diajar untuk akrab sama peraturan-peraturan agama. Tetapi kita tidak mengenal sang pemberi aturan. Padahal aturan-aturan itu hanyalah bayangan. Bayangan yang menuju, yang membawa kepada satu pribadi dan pribadi itu namanya Yesus. Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-1 dikatakan.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Hukum yang mereka tahu tentang bait Allah, tentang hari Sabat, tentang korban. Tapi dikatakan gini, di dalam hukum itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Biar ini kita bawa ke dalam kehidupan kita hari ini saudara. Ya, bahwa aturan, ketentuan, ya ritual yang biasa kita lakukan saudara, itu bukanlah hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena keselamatan itu bukan berbicara agama. Keselamatan adalah mengenal sang pribadi, si pembuat hukum itu saudara. Terus kita lanjutkan Ibrani 10 ayat 1-nya dikatakan, karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya apa saudara? Aturan-aturan tidak membuat kita sempurna. Tidak bisa menyempurnakan kita. Hanya pribadi yang tidak bercela itu, yang penuh dengan kebenaran dan kekudusan, yang mati bagi kita di atas kayu salib, dia menjadi kebenaran kita. Dia menjadi kesempurnaan bagi kehidupan saudara dan saya hari ini. Dan dia itu lebih penting. Itu hakikat dari keselamatan kita yang sesungguhnya. Hakikat dari keselamatan saudara dan saya yang sesungguhnya adalah mengenal sang pembuat aturan itu. Sang pembuat hukum itu bukan hanya hukum-hukumnya. Kolose 2 ayat 16-17. Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Semuanya itu hanya bayangan, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara, dari kecil saya ini lahir sebagai orang Kristen. Dan terus terang, saya lebih akrab dengan peraturan-peraturan sebagai orang Kristen, lebih daripada saya mengenal Sang Juru Selamat itu sendiri. Saya lebih akrab dengan cara, kalau nyanyi itu caranya kayak gini, harus angkat tangan. Kalau berdoa tuh caranya kayak gini. Kamu datang dulu, mengucap syukur dulu, minta ampun dosa dulu, minta ya habis itu bersyukur lagi, amin gitu. Saudara coba deh, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apakah hanya sekedar cara beribadah? Cara menjadi orang Kristen, cara ke gereja, atau kita memperkenalkan mereka kepada sang pribadinya. Jangan-jangan kita ini lebih akrab dengan peraturan agamanya. Harus ke gereja, setelah gereja harus pelayanan. Dan dulu saya berpikir bahwa pelayanan itu hanya di gereja. Dan banyak orang Kristen berpikir pelayanan itu hanya di gereja. Di luar gereja, itu bukan hal rohani, itu hal jasmani. Dan kalau udah pelayanan di gereja, ada jenjang-jenjangnya. Yang terakhir kamu harus naik pelayanan di atas mimbar. Kalau masih pelayanan di depan pintu aja ya itu pelayanan biasalah. Saudara, siapa yang mengotak-ngotakan itu? Siapa yang membuat aturan-aturan itu? Dan secara gak langsung kita percaya dan kita hidup di dalam aturan-aturan itu. Ketika kita bisa berdiri di depan melayani Tuhan, kita merasa lebih bangga dari mereka yang tidak bisa melayani Tuhan dengan berdiri di atas mimbar. Kita diajarkan untuk memberi persembahan. Dan persembahan seringkali kalau tanpa pengetahuan yang benar kita hanya memberi persembahan supaya kita nggak miskin. Karena takut rugi, supaya diberkati saudara. Cara berdoa, kita diajarkan cara bagaimana berdoa, bagaimana cara menyembah Tuhan, cara nyanyi gitu ya saudara. Tapi mari kita masuk ke dalam inti, ke dalam hakikat tadi dikatakan. Ke dalam arti yang sesungguhnya. Ada lagu yang mengatakan gini, I'm coming back
To the heart of worship, it is all about you. It's all about you, Jesus. Saudara, Injil itu adalah tentang Yesus. Dan dia adalah intinya. Pastikan hari ini engkau mengenal dia. Mungkin kita gak punya prestasi rohani seperti pelayan-pelayan Tuhan yang hebat. Tapi saudara ketahuilah bahwa kehidupan pengiringanmu, keselamatanmu yang sesungguhnya adalah ketika engkau mempercayai dan mengenal sang pribadi itu, Yesus. Lebih daripada hanya kita akrab dengan harus begini, harus begitu. Kayaknya salah deh apa yang kamu lakukan deh. Harusnya tuh kayak gini. Berdoa tuh harusnya kayak gini. Melakukan doain orang tuh seharusnya kayak gini. Pelayanan itu kayak gini. Saudara, mari kita kenal dia. Kenal dia, bukan kenali caranya, bukan hanya sekedar kenali hukumnya. Saudara, contoh yang baik adalah Nikodemus. Ya, Nikodemus, dia adalah orang yang pintar agama, dia ahli agama. Dia senior, saudara, ya, sebagai seorang ahli Taurat. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia nggak bisa ngerti apa yang Yesus sampaikan. Dia berpikir dia telah melakukan semuanya, tapi Yesus berkata, kamu harus lahir kembali. Bahkan ketika Yesus bilang, kamu harus lahir kembali, apa yang terjadi? Dia bingung, saudara, maksudnya gimana? Dia nggak mengerti apa yang Yesus katakan. Kita lihat Yohanes 3. Saya akan bawa kita lihat Yohanes 3 dari ayat yang ke-9. Ini contohnya, Yohanes 3 dari ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Kamu ahli hukum, kamu yang menegakkan hukum, kamu yang menjaga supaya hukum-hukum itu tetap berlaku seperti seharusnya. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Lihat ya saudara ya, ketika Nikodemus mau tahu tentang kerajaan Allah, ketika dia mau belajar untuk lahir baru, lahir di dalam kerajaan itu, Yesus membawa dia kemana? Ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Terus, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini berbicara anak manusia harus naik ke atas kayu salib. Diangkat naik ke atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16. Ini intinya saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nikodemus sang ahli agama, yang tahu segala hukum, tapi apa yang terjadi? Ketika dia mau untuk mengenal alam kerajaan, Yesus bawa, kamu harus mengenal sang anak itu. Dia yang telah turun dari surga, dia adalah anak manusia dan dia akan ditinggikan, dia akan naik di atas kayu salib. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Supaya semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau hari ini engkau ingin mengalami Tuhan, caranya cuma satu, kenali Yesus. Alami Yesus dalam kehidupanmu. Lebih daripada engkau mengerti semua ajaran-ajaran agama, aturan-aturan agama. Aturan-aturan sebagai orang Kristen, cara-cara beribadah sebagai orang Kristen, saudara. Kenali pribadinya itu Yesus. Yesus datang dan membawa hal ini kepada Nikodemus. Ujungnya inilah inti keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Ibrani 8. Kita lihat Ibrani 8 ayat 8 sampai 11.
Yesus membawa Nikodemus kepada dirinya, saudara. Ibrani 8, ayat 8 sampai 11 dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Saudara, ayat ini bagus sekali, saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau menaruh hukum di dalam setiap kehidupan kita. Menaruh firman di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita nggak lagi hidup jadi orang Kristen karena diajarin. Tapi karena kita mengenal secara pribadi Dia. Kita mengenal Yesus secara pribadi. Anak Allah yang mengasihi kita. Yang memberikan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Saudara, ketika kita mengenal akan hal ini dikatakan, aku menaruh hukumku di dalam akal budi mereka, di dalam pikiran kita dan menulisnya di dalam hati. Tujuannya satu, supaya aku jadi Allah mereka dan mereka jadi umatku. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya saudara tahu saudara itu milik Tuhan dan Tuhan itu adalah milikmu. Itu sebabnya Dia bukan lagi mau kita akrab dengan peraturan-peraturan yang ada di luar. Yang tadi dikatakan hanya bayangan yang akan membawa kita kepada dirinya sebenarnya. Kepada Yesus, tapi orang lebih suka dengan bayangan itu. Tapi Yesus katakan gini, aku buat satu perjanjian yang baru. Aku menaruhkan hukumku di dalam akal budi mereka. Di dalam hati mereka. Saudara, hukum, firman itu ditaruh di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Tujuannya tadi supaya kamu tahu bahwa kamu itu milik Tuhan dan Tuhan itu milik kamu. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini adalah tujuan Tuhan. Tuhan mau kita mengenal Dia. Lebih dari kita mengenal hukum-hukum, cara-cara ya sebagai anak Tuhan. Saudara, dulu waktu kita sekolah minggu diajarin apa? Kalau mau berdoa lipat tangan, tutup mata. Sampai-sampai ketika kita besar, kita berpikir kalau doa nggak tutup mata itu salah gitu ya. Itu adalah contoh yang kecil. Contoh bahwa apa? Kita akrab dengan peraturan. Bahkan kita nggak tahu kadang-kadang kita tuh berdoa sama siapa. Yang penting kata-katanya udah, doanya udah selesai. Tapi Tuhan mau menaruhkan semua itu di dalam roh kita. Dan hari ini ketika kita merayakan saudara, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan menghidupkan setiap firman itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat terakhir kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16. Roh Kudus diberikan hari ini, tadi, untuk menghidupkan hukum di dalam akal budi dan di dalam hati kita ini. Supaya apa? Kita nggak kenal Tuhan dari kata orang, dari aturan-aturan agama. Kalau kamu lakukan cara gini, kamu pasti ketemu Tuhan. Kalau kamu penyembahannya kayak gini, pasti ada hadirat Tuhan. Saudara, nggak ada cara. Karena Tuhan nggak pernah berbicara posisi tubuh, caranya kayak gimana. Tuhan selalu berbicara posisi hati. Tuhan mau kita mengenal Dia. Roh Kudus akan dicurahkan untuk membawa kita mengenal sang pembuat hukum itu, sang pribadi yang sesungguhnya, kesempurnaan yang akan memberikan kehidupanmu kesempurnaan. Kita baca Yohanes 16 ayat 13 sampai 14, kita akan tutup dengan ayat ini. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam kenyataan, ke dalam realitas. Ya, ini berbicara realitas. Saudara, Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu nyata nggak buat hidup kita? Roh Kudus ini akan membawa kita kepada realitas Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini akan Roh Kudus lakukan. Dikatakan gini, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan Yesus. Ia akan membawa kita kepada satu pribadi yang namanya Yesus itu. Dan itulah inti keselamatan. Mengenal Dia, saudara. Mengenal Dia. Inilah hidup yang kekal itu. Ketika kita mengenal Dia. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu. Bukan berbicara agama. Bukan hanya berbicara setelah mati kita kemana, saudara. Hidup yang kekal itu dikatakan ketika kita mengenal Dia. Saudara mau mengenal Tuhan? Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, aku mau mengenalmu lebih lagi Tuhan. Mungkin seringkali aku ini lebih akrab sama peraturan-peraturan. Bahkan ketika masalah terjadi, aku mulai bertanya, apa yang kurang aku lakukan? Apa yang harus tambah lagi aku lakukan? Tapi hari ini kami cuma mau belajar satu hal, Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau. Yes Lord. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau, Tuhan. More Lord, more Lord. Yes Lord. Kami mau belajar mengenalmu lebih lagi. Yes God. Mari naikkan doamu. Naikkan doamu di dalam hatimu. Aku mau mengenal Engkau. Yohanes 17 ayat yang ketiga bilang seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kita lahir dalam kehidupan yang baru, memiliki hidup yang kekal. Untuk satu tujuan, mengenal Dia dan mengenal Yesus. Hari ini, Dia membawa satu order yang baru. Dia tidak mendirikan agama. Dia tidak suruh saudara masuk satu agama, yaitu agama Kristen. Tapi Dia ajak setiap kita. Ini ajakan Sang Juru Selamat untuk kita semua, seluruh dunia ini bisa mengenal Dia, mengenal Yesus. Lebih dari hanya mengenal aturan-aturan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Engkau curahkan Roh Kudus. Dan hari ini kami merayakannya. Engkau curahkan Roh Kudus supaya firman itu hidup dalam setiap kehidupan kami. Supaya hukum itu menjadi hukum yang tertanam di dalam pikiran kami dan termeterai di dalam hati kami. Yes Lord. Kami mengenal Engkau. Bahwa kami lebih lagi mengenal-Mu Tuhan. Bahwa setiap jemaat untuk lebih lagi mengenal-Mu. Hari ini dimanapun kami berada Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tunjukkan diri-Mu. Perkenalkan diri-Mu kepada kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih dari waktu-waktu sebelumnya. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bukan hanya sekedar berjalan menjaga kaki kami untuk tetap melakukan aturan-aturan. Tapi kami mau berjalan dengan Sang Pembuat aturan. Kami mau pegang tangan-Mu dan berjalan bersama dengan Engkau. Bukan berjalan sendirian dengan kekuatan kami untuk melakukan hukum-hukum-Mu. Biar firman-Mu hidup. Roh Kudus Engkau menghidupkan firman ini dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus.
kita akan siapkan hati kita. Saudara boleh siapkan perjamuan di rumahmu masing-masing. Kita akan siapkan hati kita. Saudara-saudara, hari ini apa yang Yesus lakukan, itulah inti dari Injil. Itulah inti dari keselamatanmu. Engkau harus hidup untuk selalu memikirkan, mengenang kasih-Nya, apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupanmu. Dan hidup dari dalam kemenangan itu. Bukan lagi untuk mendapatkan kemenangan dengan melakukan cara-cara agama kita. Tapi kita hidup dari dalam kemenangan. Sehingga semua yang baik akan mengalir seperti aliran-aliran hidup dari dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini tubuh dan cawan melambangkan darah Yesus. Tubuhnya Dia pecahkan dan darahnya Dia berikan untuk kita. Untuk kita bisa mengalami kehidupan yang kekal, yaitu mengenal Dia. Saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Yes Lord. Thank you Jesus. Thank you. Tuhan, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang telah diberikan bagi kami. Hari ini kami mengingat kembali karya salib-Mu yang telah Engkau lakukan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur, kuduskan roti, kuduskan anggur, kuduskan supaya ini menjadi tanda untuk kami mengingat apa yang telah Engkau lakukan bagi kami. Dimanapun kami, baik kami yang ada di rumah maupun kami ada di tempat ini, kuduskan setiap kami Tuhan, layakan Engkau yang melayakan kami dengan darah-Mu. Dan hari ini kami dengan penuh keberanian mengambil bagian untuk mengingat dan hidup di dalam karya-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di tangan kananmu. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan roti ini dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Yes Lord. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Biar mata kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Yes Lord. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan
Lebih lagi kita katakan, Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Yes, Lord. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau telah mempersekutukan kami dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Untuk terus mengingatkan kami bahwa darah-Mu yang memeteraikan kami, yang melayakan kami, yang membuat kami hidup di dalam perjanjian yang baru, yang Engkau taruhkan di dalam roh kami, yang Engkau taruhkan di dalam loh hati kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Setiap jemaat-Mu Engkau berkati Tuhan. Kami juga yang telah membawa persembahan kami percaya Tuhan, keajaiban Tuhan yang akan berlaku atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi keadaan hari-hari ini, kami akan tetap hidup seperti apa yang firman-Mu katakan tentang kehidupan kami. Bahwa berkat ada di atas kepala kami. Berkat ada di atas kepala kami. Langkah kami penuh dengan berkat Tuhan. Hari-hari kami penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini kami akan terima berkat. Mari sama-sama saudara, angkat tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Yes Lord. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, anak-anakmu. Pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Makan dan minummu, keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus-Nya jadi bagian hidupmu selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin.